Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan pada video kali ini adalah tampilan pengumuman kelulusan dan penempatan P3K Guru 2023 semua kategori apabila dinyatakan lulus dan tidak lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 di portal SSCASN. Jadi informasi ini berlaku untuk semua kategori, baik itu P1, P2, P3, P4 ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya perihal tampilan pengumuman kelulusan dan penempatan P3K Guru 2023 untuk semua kategori. Nah, di sini salah satu postingan dari Ibu Hasna ya, dari FGP PNS itu berharap agar pengumuman P3K Guru di SSCASN itu semoga serempak di tanggal 15 Desember 2023. Ya, mudah-mudahan saja teman-teman ya, pengumuman insya Allah mudah-mudahan saja semoga serempak diumumkan pada tanggal 15 Desember 2023 untuk P3K Guru ya, karena hal ini tentunya menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu oleh semua guru honorer yang mengikuti seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 pastinya teman-teman. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan bahwasanya dari pihak BKN mengatakan saat ini pengolahan hasil seleksi P3K oleh instansi masih terus berproses teman-teman ya, dan instansi dapat mengumumkan hasilnya mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Alhamdulillah ya, jadi artinya kita masih menunggu sampai tanggal 15 Desember ya. Mudah-mudahan saja pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023 itu bisa diumumkan sampai dengan tanggal 15 Desember teman-teman ya, terutama bagi instansi yang tidak mengadakan SKTT. Jadi teman-teman silahkan pantau secara berkala pada laman pengumuman instansi teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ada informasi ya, bahwasanya untuk seleksi kompetensi P3K pengumuman final di sini akan muncul notifikasi apabila teman-teman dinyatakan lulus ya. Selamat Rani Afriani, hasil pengumuman final seleksi kompetensi menyatakan Anda lolos P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Jadi seperti inilah model ya sementara tampilan pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023 apabila teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K formasi tahun 2023. Jadi ada notifikasi selamat ya. Hasil pengumuman final seleksi kompetensi menyatakan Anda lolos menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 pastinya. Nah, tentunya ketika teman-teman dinyatakan lulus dan mendapatkan posisi menjadi ASN P3K Guru di akun SSCASN, seperti itulah tampilannya. Tapi bagaimana tampilannya kalau misalkan kita mengecek pengumuman kelulusan melalui web instansi masing-masing ya, atau masing-masing kita cek di BKPSDM-nya, tentunya hal itu berbeda teman-teman. Nah, ketika misalkan teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 di web instansinya, maka ketika teman-teman mendownload file pengumuman kelulusan itu kan bersifat kolektif. Nantinya di pengumuman kelulusan yang bersifat kolektif itu akan muncul nilai teknis, nilai manajerial, nilai sosial kultural, dan wawancara ya, mulai dari nilai murni, tambahan nilai teknis, sampai nilai total dan keterangan. Ketika teman-teman mendapatkan notifikasi keterangan PL
atau PL, maka otomatis teman-teman akan lulus menjadi ASN P3K ketika kita cek di masing-masing web instansi. Dan otomatis teman-teman ya, tampilannya ketika misalkan kita cek di akun SSCSN, modelnya kemungkinan kurang lebih seperti ini teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami. Namun apabila teman-teman dinyatakan tidak lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023, kemungkinan misalkan teman-teman adalah P1, P2, P3 atau P4, kemudian teman-teman sebenarnya mencapai nilai ambang batas, maka notifikasinya muncul seperti ini, PPP ya, terutama bagi P4 ya, passing grade, tetapi teman-teman tidak lulus. Artinya meskipun teman-teman mencapai nilai ambang batas, mungkin teman-teman kehabisan formasi. Bisa jadi di instansi ini hanya menyediakan 2 formasi saja teman-teman, sehingga hanya 2 pelamar yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Contoh-contoh tampilan pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023 di web instansi BKPSDM-nya masing-masing atau penampakannya di masing-masing akun SSCSN. Mohon maaf teman-teman ya, cuaca sangat ekstrim alias hujan deras ya. Jadi terkadang teman-teman dipastikan akan mendengarkan banyak suara hujan. Nah, ini beberapa informasi penting ya terkait hasil rakor P3K 2023 bulan November yang kita rekap berdasarkan informasi penting dari Profesor Nuk Suryani. Yang pertama adalah rekrutmen P3K di periode ini sekitar 800.000. Yang kedua adalah sekolah wajib terus-menerus mengupdate atau mensinkron dapodik masing-masing. Yang ketiga adalah dapodik adalah satu pertimbangan utama dalam memberi penempatan pada pelamar yang lolos seleksi. Dan yang keempat adalah penempatan pelamar pada poin ketiga di atas diatur oleh dinas masing-masing daerah dengan memperhatikan kebutuhan sekolah. Ini tentang guru induk ya. Jadi tetap kita berdasarkan data dapodik ya untuk penempatan teman-teman ya. Itu berdasarkan informasi dari hasil rakor di bulan November kemarin. Kemudian PPK hanya mengesahkan pengaturan penempatan dilakukan oleh dinas itu. Tidak elok mengangkat ASN tanpa proses yang dapat diuji. Pengangkatan harus melalui serangkaian tes. Tidak ada masa sangga sehingga masing-masing Pemda Dinas Pendidikan Daerah harus hati-hati. Oke. Kemudian kebutuhan formasi tahun 2024 itu sebanyak 300 ribuan. Data honorer di BKN masih tersisa 200 ribuan yang belum dapat penempatan pada rekrutmen akhir tahun ini, sehingga akan digenapkan diambil dari para alumni PPG Prajabatan sebanyak 100 ribuan. Alokasi rekrutmen ASN pada tahun 2025 ke atas berkisar alokasi rekrutmen ASN pada tahun 2025 ke atas itu berkisar 60 ribuan. Ini untuk mengganti pensiunan guru. Mulai tahun 2024 akan diberlakukan ruang talenta. Yang bisa masuk di ruang talenta ini adalah para sarjana pendidikan yang sudah lolos seleksi. Ruang talenta dibuat agar profesi guru menjadi profesi yang membanggakan, terhormat dan bermartabat. Itu adalah beberapa informasi penting sekaligus informasi tambahan ya terkait dengan informasi inti kita pada hari ini teman-teman. Jadi ketika misalkan posisi teman-teman PL atau PL-2 maka teman-teman dinyatakan lulus menjadi ASN ketika dicek melalui web BKPSDM. Nah, ketika kita cek di akun SSCSN, maka tampilan pengumuman kemungkinan besar seperti ini. Kalaupun ada perbedaan tapi ada kata selamat. Ketika ada kata selamat, maka kemungkinan besar teman-teman itu dinyatakan lulus menjadi ASN P3K. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.